Terima kasih untuk penyembah-penyembah yang menyembah dalam roh dan kebenaran, karena disitulah Tuhan disenangkan. Dan ketika penyembah menyembah dalam roh dan kebenaran, maka Roh Kudus-Mu akan terus beroperasi dalam kehidupan kami dan kepemimpinan kami, sehingga kami boleh jadi pemimpin-pemimpin yang semakin berkualitas, pemimpin-pemimpin yang peka, pemimpin-pemimpin yang profetik, pemimpin-pemimpin yang rasuli, pemimpin-pemimpin yang kuat dalam pengembalaan, pemimpin yang kuat dalam pengajaran, dan pemimpin-pemimpin kuat dalam penginjilan, sehingga kami boleh melihat bahwa apapun yang kami sedang kerjakan, kami terus boleh berkembang dan terus kerajaan-Mu semakin diperluas. Mari Tuhan sampaikan semua arahan yang Kau mau katakan pada kami semua. Biarlah Kau boleh menolong jaringan kami yang berbicara maupun yang mendengarkan. Biar kami boleh sama-sama menikmati firman, menikmati pelajaran, dan menikmati equipping itu diperlengkapi untuk materi daripada bulan Juni, di mana besok kami akan masuk dari bulan yang baru. Terima kasih Bapa untuk abdi-abdi-Mu yang setia melayani Tuhan. Biar Kau terus mengurapi mereka semua. Biar Kau terus menguatkan mereka semua. Biar terus Tuhan menambahkan hikmat kepada mereka semua. Biarlah Tuhan terus juga menambahkan kebajikan dalam kehidupan mereka. Biarlah Tuhan juga boleh memberikan kemenangan dalam pergumulan mereka. Di dalam nama Yesus, dan Tuhan mencukupkan segala keperluan dan kebutuhan mereka. Dan bahkan pertolongan-Mu semakin nyata di dalam setiap pergumulan yang mereka sedang hadapi. Biar anak-anak mereka, keluarga mereka boleh cinta Tuhan dan melayani juga seperti orang tuanya. Dan kami pun melayani Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami dedikasikan menit-menit ini dalam tangan Tuhan. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Wow. Berapa banyak saudara diberkati lewat seminar dari profetik tadi? Berapa banyak dia saudara yang tidak sempat ikut dalam seminar tadi? Ada yang tidak sempat ikut dalam seminar? Oke, semua sudah ikut. Dan ini merupakan doa saya saudaraku, di mana gereja kita ini, hampir gereja-gereja di Indonesia ini kuat dalam pengembalaan. Sedangkan, thank you Pak Antoni dan Ibu Eva datang langsung dari Bandung. Amazing loh. Ini yang paling jauh, beri tepuk tangan dulu Pak Antoni Ibu Eva. Paling jauh dari Bandung. Wow, luar biasa, heroik. Nah, merupakan kerinduan saya dan kerinduan Tuhan Yesus sebetulnya, di mana gereja itu harus diperlengkapi 5 jawatan. Di dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke 11, 12, 13, di mana Tuhan Yesus itu memperlengkapi gerejanya dengan para rasul, para nabi, para penginjil, para gembala, dan pengajar. Nah sayangnya di Indonesia itu kuat di pengembalaan. Sehingga karunia nabinya jadi nggak tumbuh. Karena kerasulannya impoten. Dan karunia penginjilannya pun tidak kuat. Mengakibatkan akhirnya cuma pengembalaan yang kuat. Sehingga gereja atau komunitas jadi tidak sehat. Begitu ada seseorang yang punya pesan Tuhan, ingin menyampaikan sesuatu di dalam komunitas kita, langsung kita larang, entar dulu. Kamu siapa berani-berani mengucapkan pesan Tuhan tanpa komunikasi dulu terlebih dahulu kepada kami sebagai gembala. Nah akibatnya para nabi-nabi di Indonesia ini jadi bantet. Sedangkan waktu saya pergi ke Malaysia, saya diundang sebuah gereja, yaitu gembalanya Pendeta Amos Jaratnam, di mana dia seorang nabi yang sering kali datang ke gereja Indonesia. Dan saya betapa kaget ya, sebelum saya naik mimbar dalam pujian penyembahan, tiba-tiba di jemaatnya ada yang menyampaikan pesan Tuhan, Thus saith the Lord, demikian firman Tuhan, bahwa Tuhan akan membangkitkan pengusaha-pengusaha yang mencintai bangsa, negara Malaysia, yang akan memberkati negara ini dan memulihkan negara ini menjadi negara yang berkualitas. Wah, luar biasa sekali saya dengar satu. Dan kemudian baru nyembah satu lagu-lagu, tiba-tiba ada yang menyampaikan di sebelah saya, Thus saith the Lord, demikian firman Tuhan, bahwa Tuhan mau untuk kita pergi ke Afghanistan, memberitakan Injil. Wow, luar biasa sekali. Bayangkan dalam pujian penyembahan, Thus saith the Lord, jemaat loh saudaraku, bukan pengerja. Jemaat yang menyampaikan itu, siang saya geleng-geleng, loh kok jemaatnya dewasa banget, berani menyampaikan. Dan gembalanya tidak menerang, tar dulu, kamu ngomong sembarangan, Afghanistan lagi. Tapi justru mempersilahkan untuk jemaatnya itu bisa beroperasi dalam karunia penabian, profetik. Dan terus saudaraku, saya berdoa Tuhan, gereja ICI ini belum terbangkitkan profetik ya. Lalu kemudian saya mulai pantau kira-kira siapa pembicara yang kuat dalam profetik untuk menyampaikan firman Tuhan
Dan akhirnya pas saya kenal betul Pastor Gideon dan Pastor Catherine, waktu Ichi Worship diundang di New Zealand, dan kemudian beliau berkata tahun depan mau ke Indonesia, saya bilang, ya sudah, kamu memperlengkapi kami di dalam School of Prophetic. Dan saya pikir teori juga yang dibagikan. Ternyata tadi waktu dibagikan benar-benar praktikal sekali dan simple sekali. Dan dia cukup mengajarkan, gak usah muluk-muluk untuk menyampaikan pesan Tuhan dengan kata-kata yang bagus atau sebuah kalimat doa. Tapi cukup satu kata. Ya ampun, saya gak kepikiran satu kata. Siapapun bisa mengucapkan satu kata. Baby aja satu kata, Ma. Pa. Berarti baby rohani di gereja Ichi juga bisa menyampaikan pesan Tuhan satu kata. Dan waktu tadi menyampaikan pesan Tuhan, ternyata betul-betul banyak yang dijamah di lawat Tuhan. Wow, saudara tadi sudah belajar, saya rindu untuk saudara mulai mempraktikkan di rumah dengan anak, dengan pasangan saudara, lalu kemudian di komunitas saudara, dengan jemaat saudara, supaya karunia ini semakin dilatih, dia akan semakin berkembang. Sehingga gereja kita kuat dalam kenabian. Saudaraku, ada 5 jawatan. Ya, 5 jawatan dilambangkan dengan 5 jari. Jawatan rasul itu diibaratkan jempol. Kenapa? Karena jempol ini bisa merangkum semua jari. Ya, jadi makanya dia punya kekuatan yaitu building, membangun, yaitu karunia kerasulan, networking, yaitu sebuah sistematis. Itu adalah seorang rasul, bikin materi sistematis, semua visi dibikin realisasi jadi sistematis, dan building something. Lalu kemudian kekuatannya juga networking. Itu 3 kata kunci daripada seorang rasul. Lalu kemudian Nabi diibaratkan jari telunjuk, yang suka nunjuk-nunjuk, yang suka mengarahkan. Kata kuncinya yaitu mengarahkan, memberikan direction, mengcorrection. Saudara, itu kata kuncinya direction dan correction. Selalu saudaraku cari-cari ngorek kesalahan orang, saudaraku ya. Itu Nabi, correction dan direction. Lalu kemudian yang ketiga yaitu penginjilan. Paling menonjol dari 5 jari kita yaitu karunia apa? Penginjil. Dan penginjil itu sangat terkenal, sangat spektakuler. Selalu ada di depan, menginjil, selalu bikin demonstrasi kuasa Tuhan. Kata kuncinya yaitu memberitakan kabar baik. Memberitakan Injil. Wah, dia paling gak bisa kalau dia tuh gak nginjil. Nah, tadi sebelum kelas kita, itu ada namanya kelas Vision School. Baru 3 kali kelas langsung sekarang ini praktek untuk menginjil. Tadi tuh anak-anak muda pada turun ke bawah untuk menginjil. Wah, itu kenapa? Karena memang perlu. Kalau gereja tidak ada penginjil, bagaimana untuk jiwa-jiwa diselamatkan? Dan berikutnya jari manis, yaitu karunia gembala. Kata kuncinya yaitu mengayomi, merangkul, memberikan apa? Yaitu kenyamanan. Lalu yang terakhir jari kelingking, suka apa? Korek-korek. Ya, saudaraku, kan nggak mungkin saudara korek telinga saudara dengan telunjuk, saudara. Pasti saudara korek telinga saudara dengan jari kelingking, pengajar. Dan kalau saudara menulis bolpen, pasti dasarnya adalah kelingking. Jadi sebuah gereja harus berdasarkan dengan pengajaran yang benar. Makanya 5 ini perlu dilengkapi. Dan akhirnya hari ini kita menerima pengajaran tentang karunia profetik kenabian. Dan buat saudara yang tidak sempat ikut tadi dalam Zoom profetik, saudara bisa mengikutinya dan belajar supaya kita punya Komsel bisa bergerak di dalam profetik dan mendengar suara Tuhan. Baik, saya mau ucapkan selamat buat 6 leader terbaru dari pemimpin Komsel Ichi. Yang pertama saya mau ucapkan selamat kepada Pak Heri Susanto Praitno dan Ibu Ninik Herliani. Dia memegang segmen SC Onsite. Lalu kemudian juga saya minta bangkit berdiri untuk Pak Heri dan Ibu Ninik. Boleh berdiri? Oh, ada yang ikut online. Baik. Kemudian Pak Budiman dan Ibu Roslina dari segmen MC Online. Yes, puji Tuhan. Selamat. Boleh berdiri. Lalu kemudian Pak Edi dan Ibu Mustika dari MC Onsite. Wow, selamat. Lalu kemudian
Kak Melki, Cynthia, segmen Teens Onsite. Boleh? Lewat online. Oke, boleh buka Zoom-nya dan on cam-nya dan kemudian kasih like. Selamat. Kemudian juga untuk Kak Ci Hansen dan Kak Jessica, segmen Y Pro Onsite. Ada di sini? Ada, boleh berdiri? Wow, selamat. Amazing, pasangan muda. Berikutnya Kak Wulan Puspita Sari, Y Pro Onsite. Ada? Wow, selamat. Ya. Dan kemudian juga new mentor leader, yaitu Kak Macia, segmen Y Pro dan M Pro Onsite. Kak Macia ada? Lihat online, selamat Kak Macia. Kita berdoa terlebih dahulu buat mereka semua saudaraku. Mari kita arahkan tangan. Yang di onsite boleh berdiri, yang di Zoom boleh buka online saudara. Iya, kita arahkan tangan kita buat mereka. Bapak di surga, terima kasih untuk pemimpin yang baru, di mana Tuhan membuat mereka berani untuk melangkah, bukan cuma jadi follower, tapi jadi leader. Dan mulai hari ini kami minta otoritas Tuhan turun atas mereka semua, untuk mereka mengembalakan jiwa-jiwa dengan wibawa, hikmat, dan bahkan kebijaksanaan dan keadilan daripada Tuhan. Kami berdoa biar mereka diperlengkapi dengan pewahyuan yang baru, sehingga pada waktu mereka mempersiapkan firman Tuhan, ada sesuatu yang baru mereka dapatkan, yang mereka bisa bagikan kepada umat Tuhan. Dan terutama jadikan mereka teladan di dalam perkataan, perbuatan, kasih, kesetiaan, dan kesucian, sehingga apa yang mereka hidupi, itu mereka ajarkan. Apa yang mereka ajarkan, itu yang mereka hidupi. Dan mereka boleh jadi teladan, bukan cuma bagi orang-orang yang digembalakan, tapi bagi keluarga di mana mereka berada bersama-sama. Terima kasih, kami juga berdoa biar apa saja yang mereka kerjakan dalam pekerjaan dan studi, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Dan bahkan Tuhan terus boleh mempercayakan kepada mereka segala sesuatu yang dibutuhkan di dalam pergumulan dan bahkan di dalam pelayanan mereka, sehingga ada hikmat dan juga kemampuan untuk mereka memecahkan dan menguraikan setiap persoalan yang ada dengan kemampuan ilahi dari Roh Kudus. Demi nama Yesus kami mengutus mereka untuk menjadi gembala di mana mereka ditempatkan. Haleluya. Amin. Wow, amazing. Selamat. Nah, saudaraku, di mana awal bulan ini saya diundang ke Korea untuk mempresentasikan tentang pergerakan misi di Indonesia atau kekristenan di Indonesia. Di mana waktu itu hadir 5.000 hamba-hamba Tuhan dari seluruh dunia. Dan masing-masing hamba Tuhan yang ditunjuk itu untuk mempresentasikan tentang kegerakan misi di bangsanya mereka masing-masing. Nah, saya diminta untuk menyampaikan yaitu kegerakan misi di bangsa kita Indonesia. Tapi ini off the record, saudara nggak perlu memberitahu kepada non-Kristen di mana Indonesia sedang masuk masa kebangunan rohani dan kebanyakan memang masih underground semua. Setiap bulan, maksud saya sejak tahun 2024, Indonesia, saudaraku, memiliki 30 juta orang Kristen. Tahun lalu, saudaraku ya. Data statistiknya bisa ditampilkan. Slide berikutnya. Tahun 2024, ini lewat Wikipedia. Di Indonesia ada 30 juta orang Kristen. Nah, sejak pandemik, saudaraku, di Indonesia ini ada 2 juta orang percaya yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat setiap tahunnya. Berarti kalau 2 juta dibagi 365 hari, per hari ada 5.500 orang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di negara kita Indonesia. 5.500. Gereja IC aja 5.000. Ditambah dengan kids dan teen, betul 5.500. Hampir setiap hari orang terima Yesus. Nah, kalau ini terus terjadi, saudaraku, tiap hari ada 5.500 orang terima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat, maka dengan jumlah penduduk Indonesia di tahun 2025 281 juta jiwa, maka 125 tahun ke depan, di tahun 2150 Indonesia akan jadi negara Kristen terbesar di dunia. Dan Indonesia ada the last giant, yaitu negara muslim terbesar di dunia. Kalau negara muslim terbesar di dunia sudah runtuh,
maka kemungkinan besar negara muslim kedua seperti Pakistan dan seluruh Timur Tengah akan mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat juga. Makanya mereka sangat takut sampai Indonesia ini menjadi negara Kristen. Nah, yang kita perlu lakukan, saudaraku, sebagai gereja adalah kita nggak boleh berhenti memberitakan Injil. Kenapa? Karena Tuhan sendiri berjanji bahwa Dia akan datang ketika Injil diberitakan kepada seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Itu sebabnya target daripada para misionaris di dunia ini yang dimana kami hadir, saudaraku, yaitu masuk kepada daerah-daerah unreached people group. Ke daerah-daerah yang dimana memang belum ada suku-suku yang belum terjangkau atau suku-suku terasing. Nah, suku-suku terasing paling banyak di jendela 1040. Jendela 1040 artinya 10 North Katulistiwa sampai 40 North Katulistiwa. Itu daerah-daerah yang memang jarang sekali Injil masuk. Kebanyakan mayoritas Muslim dan juga non-agama. Nah, ternyata saudaraku, sejak tahun 1989 di jendela 1040 ada 11.000 suku yang belum mendengar Injil. Itu sebabnya misionaris Korea, saudaraku, dan 40 orang-orang Kristen Korea, mereka kirim misionaris menginjil ke jendela 1040. Lalu sekarang di tahun 2018, saudaraku, tercatat sisa 500 etnik yang belum mengenal Injil, yang belum dengar Injil. Itu 2018. Sekarang 2025. Berarti anggaplah kira-kira separohnya, 250 etnik yang masih belum mendengar Injil. Dan kalau sampai 250-nya mendengar Injil, maka tergenapi Matius 24:14, Yesus berjanji dan Injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu, barulah tiba kesudahannya. Berarti Yesus tidak datang sebelum Injil didengar kepada setiap manusia. Ini keadilan Tuhan, nggak adil loh. Tuhan detik ini datang, sedangkan orang di suku-suku di Papua belum mendengar Injil. Itu sebabnya Yesus berkata harus adil, semua orang dengar Injil, barulah aku hadir. Sisa 250-an lagi orang yang belum mendengar Injil. Nah, ini tugas kita untuk kita memberitakan Injil. Supaya dengan demikian genap seluruh suku yang belum mendengar tentang Injil atau tentang Yesus, maka Yesus segera datang kali kedua menjemput kita dan kita akan memerintah bersama-sama dengan Yesus. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, itu sebabnya saudaraku, tugas kami di tangan pengharapan saudaraku, yaitu kami mengirim ratusan misionaris, guru-guru, bukan cuma mengajar di daerah-daerah terpencil, tapi mereka juga menginjil, memberitakan kabar baik buat suku-suku yang belum mendengar tentang Injil. Nah, kami tidak bisa sendirian karena selama ini kami cuma punya 220 guru. Itu sebabnya kita butuh saudara juga untuk mempercepat kedatangan Tuhan kali kedua, agar setiap saudara juga memberitakan Injil dan membuat neraka kosong dan surga penuh. Nah, saya mulai kerahkan anak-anak dari ICI, anak-anak dari YTP, anak-anak muda dari gereja ICI untuk mereka ikut Vision School yang diadakan setiap hari Sabtu di tempat ini selama 6 kali pertemuan. Mereka diperlengkapi, mereka diajar tentang menginjil, dan mereka ke depan akan dikirim untuk kepada bangsa-bangsa. Ada yang akan dikirim ke Turki, yang akan dikirim ke Syria, dikirim kepada Mongolia dan lain sebagainya, saudaraku. Dan mereka sedang dipersiapkan di tempat ini. Bagi saudara mungkin nggak sempat pergi, tapi saudara mau support mereka, silakan saudara bisa support anak-anak muda. Kenapa anak muda yang dipilih, saudara? Karena anak-anak muda ada generasi yang cepat belajar bahasa asing. Generasi yang paling gampang beradaptasi dengan budaya asing. Itu sebabnya banyak kali kita rangkul anak-anak muda. Dan bagi saudara yang mau support dan mendukung, silakan saudara support sehingga mereka bisa pergi dan berangkat untuk pergi kepada bangsa-bangsa. Sebab saya malu, saudaraku. Waktu saya dengar presentasi dari negara-negara lain,
Indonesia itu paling mengalami revival dibandingkan negara lain. Tapi Indonesia paling kalah mengirim misionaris. Kita Indonesia baru mengirim kira-kira 11 misionaris yang untuk long term lebih dari 1 tahun. Dan 40 misionaris yang untuk short term 2 minggu. Nah sedangkan Laos, Kamboja, sedangkan Thailand saudaraku mengirim ratusan, Filipina mengirim ribuan misionaris ke bangsa-bangsa. Sedangkan kita fokus hanya cuma kepada negara kita Indonesia saja, tapi lupa untuk mengirim kepada bangsa-bangsa. Itu sebab gereja ICI yang dikenal sebagai gereja misi, kami juga sedang mempersiapkan untuk para misionaris bukan cuma menginjil kepada suku-suku terasing di Indonesia, tapi juga menginjil kepada suku-suku terasing di bangsa-bangsa. Bagi saudara yang tergerak dan punya waktu, silakan saudara bisa ikut Vision School ini, agar saudara dipersiapkan dan kemudian diutus kepada bangsa-bangsa, atau saudara punya anak, bisa dikirim, tapi kalau saudara memang tidak bisa berangkat, tapi saudara punya berkat, saudara bisa berkati mereka-mereka yang bisa memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa ataupun kepada suku-suku terasing yang ada di bangsa kita Indonesia lewat Yayasan Tahan Pengharapan. Baik, kita akan masuk pada sesi kita saudaraku, di mana di bulan Juni kita mengangkat tema tentang hikmat dan kebijaksanaan. Hikmat dan kebijaksanaan. Dan saya percaya kita semua sudah banyak belajar panjang lebar tentang iman di bulan Mei. Dan iman dari saudara dan jemaat kita sudah semakin bertumbuh dan semakin kuat harusnya. Karena kita udah ngomong panjang lebar tentang iman. Dan kita sekarang ini belajar tentang hikmat. Kenapa kita perlu belajar tentang hikmat saudaraku? Karena dengan berjalannya waktu dan bertambahnya usia, problem semakin kompleks dan semakin bertambah banyak. Itu sebabnya dibutuhkan hikmat untuk menguraikan problem-problem yang kita hadapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Ditambah-tambah. Tuhan Yesus mengutus kita seperti domba di tengah-tengah serigala. Matius pasal 10 ayat 16. Lihat kata Yesus, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Bukan berarti Tuhan jahat supaya kita diterkam sama serigala. Tapi Tuhan sedang beritahu bahwa di dunia ini ada begitu banyak orang yang lebih hebat dari domba. Lebih licik dari domba, lebih jahat dari domba, lebih garang dari domba, dan kita harus menggunakan senjata yang namanya hikmat. Karena domba satu-satunya hewan yang gak punya senjata untuk melawan musuhnya. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tuhan mau kita seimbang antara hikmat dan ketulusan. Sebab kalau kita cerdik tidak tulus, akibatnya kita suka tipu sana, tipu sini. Kita suka rugikan sana, rugikan sini. Kita jadi licik. Tapi sebaliknya kalau kita tulus, tidak cerdik, akibatnya kita suka ditipu sana, ditipu sini. Kita dibodoh-bodohin. Makanya Tuhan katakan kita harus seimbang antara hikmat dan ketulusan. Kenapa Tuhan ibaratkan hikmat itu seperti ular? Karena ular adalah binatang yang paling berhikmat. Kenapa? Karena dia kalau menghadapi binatang yang lebih besar dari tubuhnya, dia menghindar. Makanya iblis caranya menggoda manusia dengan berupa wujud seperti ular. Binatang yang berhikmat, yang bisa memberdayakan atau yang mempengaruhi lingkungan. Dan Tuhan Yesus mengibaratkan ketulusan seperti apa? Merpati. Kenapa merpati? Karena merpati adalah hewan yang tidak bisa menyerang. Semua burung masih bisa menyerang dengan cakarnya, dengan paruhnya. Tapi satu-satunya burung yang tidak bisa menyerang yaitu merpati. Karena merpati adalah hewan yang paling tulus. Terus pegang merpati, selepaskan merpati, dia gak nyerang kamu. Karena dia punya hati yang tulus.
Hati yang gak mau menyerang. Nah Tuhan mau kita memiliki kecerdikan dan ketulusan at the same time. Kenapa? Karena kita dikelilingi sama orang yang jahat, yang biadab, yang kejam, yang lebih kuat. Tapi jangan khawatir. Kamu bisa keluar dari tangan mereka semua karena hikmat dan ketulusan yang kamu miliki. Dan yang menarik saudaraku, Amsal pasal 16 ayat 10-16 memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi apa? Memperoleh emas dan mendapatkan pengertian jauh lebih berharga daripada mendapatkan perak. Ini menarik sekali. Memperoleh hikmat sungguh jauh lebih memperoleh emas. Saudara, emas adalah logam yang paling mulia, yang tidak pernah turun dan selalu naik. Harga emas 1 ton yang lalu 1 juta, 10 ton yang lalu 1 juta, tapi harga emas 10 tahun kemudian jadi 2 juta. Kita bisa melihat 1 kilogram emas, saudaraku, nilainya nggak turun tapi naik terus. Di tahun 1990, 1 kilogram emas bisa dapat Suzuki Maruti 800. Kenapa 800? Karena 800 cc. Pak Diketau, seorang pedagang mobil, saudaraku. Mobil 800 cc adalah mobil yang paling ecek-ecek, saudara. Yang paling susah untuk naik, jalan-jalannya mendaki. Tapi 1 kilogram emas dapatnya mobil ecek-ecek ini. Tapi 10 tahun kemudian, 1 kilogram emas dapat mobil Suzuki S-Team. 5 tahun kemudian, 1 kilogram emas dapat Fortuner. 5 tahun kemudian, tahun 2015, 1 kilogram emas dapat BMW X1. Bayangkan, dari Suzuki yang ecek-ecek, lalu ke Toyota, lalu ke BMW, lalu kemudian 5 tahun kemudian, tahun 2020, 1 kilogram emas bisa dapat Volvo S60. 5 tahun kemudian, 2025, 1 kilogram emas bisa dapat Range Rover. 1 gram emas harganya sekarang 2 juta. 1 kilogram berapa gram? 1000. 2 juta kali 1000 jadi berapa? 2 M. Alkitab mengatakan memperoleh hikmat jauh melebihi memperoleh emas. Berarti waktu kamu punya hikmat, kamu pasti punya kekayaan. Waktu kamu gak punya hikmat, kamu gak akan punya kekayaan. Waktu kamu punya hikmat, kamu punya posisi. Waktu kamu gak punya hikmat, kamu gak punya posisi. Ada banyak orang gak punya hikmat, punya harta, akibatnya harta yang dimiliki habis. Tapi ada banyak orang gak punya emas, gara-gara punya hikmat, jadi punya emas. Makanya hikmat lebih penting daripada jabatan, lebih penting daripada kekayaan. Harusnya fokus kita bukan pada posisi, fokus kita bukan kepada kekayaan, fokus kita bukan pada popularitas, harusnya fokus kita kepada hikmat. Hikmat artinya dalam bahasa Ibrani yaitu chokmah, yang berarti hikmat, kebijaksanaan moral, dan kecakapan. Hikmat dalam bahasa Yunani sophia, yang artinya kebijaksanaan, pengetahuan mendalam, atau kecerdasan. Saya sederhanakan, hikmat adalah kemampuan seseorang untuk bisa menyelesaikan persoalan. Jadi kalau saudara nggak bisa menyelesaikan persoalan di komselmu, persoalan keuanganmu, persoalan rumah tanggamu, berarti Anda nggak punya hikmat. Lawan daripada hikmat yaitu bebal, bodoh kuadrat. Bodoh masih mending, bebal itu artinya bodoh di atas segala bodoh. Jadi kalau saudara nggak bisa menyelesaikan masalahmu yang kecil, soal keuanganmu, soal rumah tanggamu sendiri, berarti kamu adalah orang yang bebal. Karena hikmat akan membawa seseorang untuk bisa menyelesaikan persoalan pribadinya, persoalan komselnya. Kemampuan seseorang untuk bisa menguraikan perkara kompleks, berat atau ribet. Kalau saudara menghadapi problem yang berat dan ribet, saudara nyerah, saudara marah-marah, saudara give up, berarti saudara nggak punya hikmat. Hikmat ada kemampuan seseorang untuk tetap bisa bertahan di tengah-tengah situasi genting.
Berikutnya, hikmat adalah kemampuan seseorang untuk bisa menimbang perkara, membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang kudus dan mana yang najis, mana yang berkenan dan mana yang tidak berkenan. Jadi kalau hari ini ketika saudara dipanggil sama dosa dan saudara tidak bisa berkata tidak, berarti saudara tidak punya hikmat. Karena hikmat adalah kemampuan seseorang untuk bisa membedakan mana yang berkenan dan mana yang tidak berkenan. Mana yang suci dan mana yang tidak suci. Yang pertama, alasan kenapa kita perlu hikmat. Yang pertama, kenapa kita perlu hikmat? Karena hikmat menuntun kita hidup benar. Kenapa sih kita perlu belajar panjang lebar sepanjang bulan Juni ini tentang hikmat dan kebijaksanaan? Karena hikmat menuntun kita untuk hidup benar. Hikmat bukan untuk membuat kita menjadi sok-sokan. Gue lebih bijaksana dari kamu. Gue lebih benar dari kamu. Tapi hikmat justru menuntun kita kepada kebenaran. Karena Amsal 9:10, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan mengenal yang maha kudus adalah pengertian. Jadi hikmat itu diperoleh dari takut akan Tuhan. Hidup benar. Semakin kamu hidup benar, semakin kamu punya banyak hikmat. Semakin hidup kamu gak benar, semakin kamu gak kehilangan hikmat. Makanya ketika hati nuranimu murni, pikiranmu benar, itu merupakan pintu gerbang Tuhan mencurahkan hikmat. Yang kamu perlu lakukan adalah semakin benar, semakin tulus, semakin berintegritas, semakin suci, maka hikmat akan datang dengan sendirinya. Hikmat bukan sekedar pengetahuan, tapi kemampuan membedakan yang benar dan yang salah, serta memilih untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa itu takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan adalah kemampuan, atau ini nih, sebuah ketetapan hati dan pikiran orang percaya yang tidak memendukakan hati Tuhan. Takut akan Tuhan adalah sebuah ketetapan hati dan pikiran kita yang tidak mau melukai Tuhan. Sebuah ketetapan hati pikiran kita yang tidak mau bikin dosa. Itu takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah sebuah ketetapan hati dan pikiran kita yang tidak mau melukai Tuhan. Hidup benar sekalipun tanpa diawasi. Pertanyaan saya, bagaimana dengan Anda saat Anda di kamar sendirian, apakah Anda melihat gambar-gambar yang berkualitas atau gambar-gambar yang tidak berkualitas? Bagaimana dengan Anda saat Anda jauh dari keluargamu, apakah Anda melakukan hal-hal yang benar atau melakukan hal-hal yang tidak benar? Bagaimana ketika atasanmu meminta kamu mengerjakan satu proyek, apakah kamu mengembungkan harga proyek tersebut atau memberikan harga proyek yang terbaik? Takut akan Tuhan, sebuah ketetapan untuk hidup benar sekalipun tanpa diawasi. Saya tidak sekolah community development. Saya cuma lulusan teologi. Tapi saudaraku, apa yang kami kerjakan adalah pekerjaan-pekerjaan community development. Sebelum saya mengembalakan gereja. Di mana kita kirim guru, kita buka sekolah, kita berdaya masyarakat, kita kemudian melakukan pengobatan gratis, kemudian kita bangun rumah, kita bangun MCK gratis, saudaraku. Suatu kali ada teman saya punya anak lulusan community development S2 di negeri Belanda. Dan kemudian dia harus magang sebelum dia diwisuda. Magang ke negara-negara dunia ketiga untuk belajar dan kasih advice dari apa yang dia pelajari selama 2 tahun master community development. Kemudian dia memilih ke Indonesia karena orang tuanya kenal kami, lalu kemudian konekin anaknya supaya bisa datang ke sentra-sentra pengharapan yang ada di NTT, yang ada di Papua, yang ada di Maluku, dan dia mengunjungi selama 2 bulan. Setelah itu dia hubungin saya di tengah-tengah ada di pedalaman. Dia berkata, Pastor Jojo, Pastor Henny, hey, you guys belajar community development ya? Saya bilang enggak. Loh, enggak mungkin. Pasti kamu bohong. Pasti kamu bohong. Karena apa yang kamu kerjakan, itu yang saya pelajari 2 tahun master di negeri Belanda tentang community development. Wow. Saya bilang semua itu hikmat dari Tuhan. Karena saya di Yayasan Pengharapan ini enggak ambil gaji. Saya tulus volunteer. Saya korbankan waktu. Bahkan kita
pelayanan, untuk tangan pengharapan. Akhirnya Tuhan sendiri yang buka jalan dan buka hikmat untuk apa yang harus kami kerjakan untuk yayasan pengharapan. Termasuk gereja ICI. Saya tidak punya pengalaman menggembalakan gereja. Kami adalah seorang itinerary preacher. Seorang pembicara undangan. Dan waktu kami mengembalakan gereja, waktu itu bersama-sama dengan Ibu Yani, kemudian juga ada Pak Petrus, ada Pak Rike. Mereka dorong, pandemik selesai nih, ayo dong buka gereja. Kita udah bingung mau gereja di mana lagi. Aduh, istri saya sama saya, kita gak punya pengalaman menggembalakan. Tapi kami melangkah dengan iman, dengan ketulusan dan kemurnian. Dan Tuhan tunjukin langkah-langkah apa yang harus diambil. Kemudian datanglah teman-teman seperti Pak Antoni, kemudian juga yang lain memperlengkapi kami. Dan sekarang gereja bisa berkembang. Itu semua bukan karena hikmat manusiawi saya. Bukan karena kuat dan gagah saya. Itu semua karena hikmat Tuhan. Saya percaya waktu Anda tulus, Anda akan memperoleh hikmat dari Tuhan. Yang Anda gak bisa pelajari di bangku kuliah. Yang kedua saudaraku, mengapa kita perlu hikmat? Hikmat membantu kita menghadapi problem sehari-hari. Hikmat membantu kita untuk menghadapi problem dalam keuangan, menghadapi konflik di dalam pekerjaan, keluarga, relasi, dan lain sebagainya. Jadi kalau kamu dalam menghadapi masalah keuangan, ayo minta hikmat Tuhan untuk menguraikan. Setia dalam perkara kecil, beresin masa keuangan pribadimu, maka kamu akan bisa menyelesaikan masalah keuangan orang lain. Kalau Anda bisa berhasil menyelesaikan masalah keuangan pribadimu, kamu juga bisa menyelesaikan masalah keuangan perusahaanmu. Kalau kamu gagal menyelesaikan problema keuanganmu pribadi, bagaimana kamu bisa berhasil menyelesaikan problema keuangan orang lain? Nah, semua itu dibutuhkan apa? Hikmat. Ini menarik, saudara. Saya kaget, ternyata Tuhan sendiri bukan cuma pakai kuasa untuk menciptakan langit dan bumi. Dia pakai apa? Hikmat. Yeremia 10 ayat 12 dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Tuhan menciptakan bumi dengan kuasanya. Diciptakan dengan kuasa. Namun membentuk dunia dengan apa? Hikmatnya. Dan membentangkan langit dengan apa? Akal budinya. Wow. Jadi cara Tuhan menciptakan bumi benar dengan hikmat. Waktu menata bumi, di mana laut, di mana daratan, di mana pulau, di mana gunung, di mana taman, diatur bukan dengan kuasa, tapi dengan akal budi dan hikmat. Bayangkan, saudara punya uang beli rumah, tapi saudara nggak punya hikmat untuk menatanya. Taruh tempat tidur di depan meja makan. Atau meja kerja saudara di depan dapur. Kan artinya saudara nggak berhikmat. Berarti untuk menata rumah saudara dibutuhkan hikmat, bukan cuma dibutuhkan duit. Sama halnya Tuhan untuk menyelesaikan semua yang ada di muka bumi ini, dia bukan cuma butuh kuasa, tapi butuh hikmat. Hikmat dan kuasa harus berjalan bersamaan. Dan yang menarik, ada dua jenis problem di dunia ini. Yang pertama, problem yang kompleks. Cara mengatasi ya dengan hikmat. Atau problem yang rumit. Cara mengatasi dengan hikmat. Yang kedua, problem yang misterius. Problem yang istilahnya ini dia. Super natural. Cara mengatasinya dengan apa? Kuasa, iman, dan doa. Nah, Pak Jojo, bagaimana bisa membedakan ini problem kompleks atau problem yang misterius? Simple. Semua problem yang kita hadapi rata-rata itu kompleks. Yang bisa diselesaikan bukan cuma lewat doa. Bukan diselesaikan bukan cuma lewat kuasa. Tapi bisa diselesaikan dengan hikmat. Sebagai contoh. Waktu saya ikut ujian.
saya kurang persiapan belajar. Waktu di tengah-tengah ujian, saya lihat teman saya yang belajar, dia menyelesaikan dengan damai dan cepat sekali. Sedangkan saya, nomor satu saya bisa selesaikan, nomor dua bingung. Saya akhirnya butuh kuasa Tuhan. Saya mulai berdoa bahasa Al-Qur'an, jawaban A, B, C, atau D, atau D, E. Sampai mini manimu. Sedangkan teman saya, sesuatu yang simpel banget dengan hikmat selesai cepat. Sedangkan saya bahasa roh nggak muncul. Jawabannya apa? Oh, rabasyata karena laba sampai nggak selesai. Kenapa? Karena nggak berhikmat. Jadi butuhnya kuasa Tuhan. Dan hasil jawabannya, saya dapat 5, teman saya dapat 10. Karena hikmat atau iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Saya terlalu menggampangkan, mengandalkan Tuhan tapi nggak mau belajar. Berapa banyak mengalami hal yang sama? Dia ketika tengah-tengah ujian, saudara mengandalkan kuasa Tuhan. Ya, sama halnya, waktu Anda sakit, saudara, kalau yang berhikmat cari obat, betul? Kalau saudara nggak punya obat, pasti mau nggak mau, saudara jadi berdoa minta kuasa Tuhan. Tapi bagi dokter, langsung sakit kepala, Panadol. Oh sakit tenggorokan, kasih steroid. Kalau kasih obat batuk, ya kasih. Kalau lagi batuk, kasih obat batuk ini. Tapi bagi dokter, nggak perlu lagi doa, butuh hikmat aja. Obat ini, jadi beres. Sedangkan saya yang doa-doa, oh batuk dalam nama Yesus keluar, batuk dalam nama Yesus keluar. Nggak beres-beres. Kenapa? Karena ada masalah yang kompleks dan masalah yang misterius. Masalah yang kompleks diselesaikan dengan hikmat. Masalah yang misterius diselesaikan dengan apa? Kuasa. Perhatikan, Yesus 75% banyak menyelesaikan masalah dengan apa? Hikmat. 25% dengan kuasa. Jadi Yesus lebih banyak pakai hikmat daripada pakai kuasa. Memang ada kuasa, tapi lebih banyak pakai hikmat. Demikian hal yang penting buat kita untuk kita menambahkan pengetahuan, menambahkan hikmat agar saudara nggak sebentar-sebentar stres dengan masalah yang nggak bisa selesai, akibatnya saudara minta kuasa Tuhan. Yang memang bisa selesaikan dengan hikmat manusia, dengan hikmat Tuhan, tapi saudara selalu pakai dengan doa. Boleh berdoa, tapi juga saudara harus pikirkan cara penyelesaiannya. Coba, saudara lagi ribut sama istri saudara, kemudian bukannya ngomong baik-baik minta maaf, cukup berhikmat minta maaf, tapi saudara bahasa roh dalam nama Yesus. Roh jahat, roh amarah pergi. Saya percaya istrimu bukan makin ramah, makin ngamuk dia. Lu pikir kok roh jahat? Jadi ada problem yang perlu diselesaikan dengan hikmat, ada problem yang diselesaikan dengan kuasa. Kalau problem itu nggak bisa diselesaikan dengan hikmat, butuh kuasa Tuhan, betul? Jadi makanya penting di sini untuk kita menguraikan problema kita sehari-hari dengan hikmat. Dulu saya mau langsing, saya doa kenceng-kenceng, saya keliling tanah perjanjian, saya bahkan datengin orang-orang yang rohaninya kuat, tapi tetap makin gemuk. Tapi waktu saya ketemu dengan dokter gizi, dokter gizi simpel sederhana kasih gini, oke, kalau kamu mau kurus sederhana aja, cukup kamu berhenti tidak makan yang manis-manis, tidak makan tepung, tidak makan yang goreng-goreng, yang berlemak-lemak, dan tiap hari kamu cukup lari 1 jam. Gara-gara dia ngomong ini, saya lakukan 4 bulan, saya turun 20 kilo. Saya udah naik Gunung Sinai 18 kali, nggak kurus-kurus saudaraku. Saya pikir saya lebih rohani. Yes, oke. Pastor Gideon, Pastor Gideon, saya... Thank you so much. Thank you for your ministry. They were blessed by your message. You're amazing. Thank you so much. We love Thank being you. here with you. Thank you for having us. Saya thank you to Pastor Catherine, Pastor Gideon. See, dengan apa? Hikmat. Contoh saudaraku, saya doain asam urat. Saya punya penyakit saudaraku, asam urat sama
saya punya penyakit yaitu darah tinggi. Saya sejak pandemik sudah kuat darah tinggi, kemudian saya asam urat. Saya udah berdoa, Tuhan dalam nama Yesus asam urat pergi, darah tinggi pergi, dalam nama Yesus. Tiap kali saya makan garam, saudaraku, saya doakan garam tidak jadi asin, tapi jadi kesehatan. Lain loh, tetap makin darah tinggi, tetap makin asam urat. Sampai 2 kali saya gak bisa jalan, saudaraku, kena asam urat. Lalu kemudian saya bingung, saya datang ketemu sama dokter gizi. Dokter gizi begini, oh gampang. Sederhana caranya. Saya bayangkan saya udah gak makan kacang loh dok, tetap asam urat. Oh gini, kacang itu nomor 3. Yang bikin asam urat pertama itu jeroan, melinjo, otak, ya. Kemudian yang seafood itu yang pertama bikin asam urat. Oke, saya catat. Otak. Melinjo. Saya catat sudah. Lalu yang kedua, yang bikin asam urat itu minuman berwarna. Jadi kalau kamu makan buah, jangan di jus. Begitu kamu jus jadi warna, itu bikin asam urat. Seperti minuman apapun yang berwarna, itu jadi asam urat. Itu yang bikin asam urat. Oh ya ampun, pantesan selama ini saya minum teh, minum kopi, saya minum jus, ternyata itu asam urat. Baru yang ketiga kacang. Kacang itu kecil bikin asam urat. Tapi yang bikin asam urat parah itu minuman berwarna. Sejak itu saudaraku, saya gak lagi minum jus. Saya makan buah langsung. Potong makan. Potong makan. Gak usah lagi di jus. Asam urat hilang. Dari 9 jadi 5. 7 asam urat saudaraku udah bentol. Udah benjol saudara. Apalagi 9. 5. Gara-gara apa? Hikmat. Makanya saudara jangan blow on terus. Hikmat untuk mengatasi problemmu. 3, saudaraku, mengapa kita perlu hikmat? Hikmat memberi kemampuan kita untuk menghasilkan kehidupan yang diberkati. Hikmat itu memberdaya. Bayangkan Amsal 16 ayat 16. Memperoleh hikmat sungguh jauh lebih berharga daripada memperoleh emas. Amsal 3:16. Hikmat mendatangkan damai sejahtera, umur panjang dan kehormatan. Wow. Saudara, sebagai contoh, saya pertama kali ke Australia, saudaraku. Oh my God, karena gak bisa bahasa Inggris ya. Jadi saya itu ke Australia karena orang tua saya dapat PR. Jadi satu keluarga kami dapat PR, jadi kami pindah ke Australia. Nah, di Australia saya masih belajar bahasa Inggris untuk nanti kuliah. Lalu di tengah-tengah saya sedang belajar bahasa Inggris, saya sudah dekat sama Henny. Dan dia bilang, Jo kamu harus kerja, jangan ngandalin orang tua kamu. Aduh, aku gak punya skill apa-apa. Aku kan masih umur 17 tahun. Masih belum kuliah juga lagi, masih lagi belajar sekolah bahasa. Ya kamu kerja apa aja deh. Karena gak bisa punya skill, gak bisa bahasa Inggris. Cuci piring bisa? Cuci piring ya, karena di Australia mau gak mau cuci piring. Bisa lah, oke, mau belajar. Kamu kerja di cuci piring. Bayangkan, ganteng-ganteng begini. Kerjanya cuci piring. Pakainya kemeja putih, celana hitam, cuci piring. Kemudian digaji 1 jam, cuma $6. Pulang, saya senyum, tapi Henny baunya luar biasa. Mandi dulu sebelum ketemu saya. Lalu kemudian orang tua saya bilang baunya luar biasa, mandi dulu. Akhirnya saya mulai, Tuhan saya gak mau jadi tukang cuci piring terus, cuman gaji $6. Saya mulai belajar bahasa. Saya kemudian mulai belajar marketing, saudaraku. Saya mulai belajar kemudian saudaraku sains. Kemudian saya 2-3 bulan kemudian saya pindah ke supermarket. Kmart, kalau sekarang ini seperti Sogo. Di Australia Kmart. Lagi Ritau sama istrinya. Waktu itu mereka sama-sama melayani di Australia. Kemudian saya kerja di Kmart dari customer service, saudaraku. Saya layani, lalu kemudian saya belajar bahasa Inggris, saya kemudian bisa supel sama orang, gak takut ketemu orang, saya layani dengan baik customer service, saya juga perkenalkan produk-produk. Akhirnya saya mulai yang tadinya kelas bawah, mulai naik. Yang gaji $6, kemudian di supermarket jadi $10, kemudian saya mulai dipercayakan dengan gaji $15 per jam. 6 bulan lalu, 1 jam, $6. 6 bulan berikutnya,
Karena skill dinaikin, kemudian saya 2 kali lipat, jadi $15. Kemudian saudaraku, saya mulai bisnis. Saya belajar bisnis. Saya mulai belajar delivery barang. Saya mau belajar peta kota Sydney yang besarnya 3 kali daripada kota Jakarta. Saya kuasai saudaraku. Dan kemudian saya mulai pelajari cara cepat untuk delivery barang. Saya mulai bisnis dan gaji saya 1 jam jadi $45. Bayangkan 2 tahun sebelumnya $6. Kemudian 2 tahun berikutnya, karena saya naikin hikmat dan skill, jadi $45. Berlipat kali ganda. Jamnya sama, tapi hasilnya beda. Kenapa? Hikmat. Maka saudara jangan jadi orang bodoh terus. Saudara harus tingkatkan kemampuan. Supaya jadi orang yang bijaksana. Sama cerita tentang perumpamaan talenta. Matius pasal 25, 14-30. Diceritakan ada satu orang tuan memiliki 3 orang hamba, betul? Hamba yang pertama diberikan berapa talenta? 5. Hamba yang kedua diberikan berapa? 2. Hamba yang terakhir diberikan apa? 1. Perhatikan baik-baik. Hamba yang punya 5 talenta, menjalankan talentanya berkembang jadi berapa? 10. Hamba yang punya 2 talenta menjalankan jadi berapa? 4. Hamba yang punya 1 talenta tidak menjalankan tetap 1. Bayangkan, ini 3 orang ini sama-sama punya waktu yang sama, betul? Time frame yang sama. Tapi anehnya, yang 5 bisa jadi 10. Yang 2 jadi 4. Yang 1 tetap 1. Berarti untuk 5 jadi 10 itu butuh hikmat yang jauh lebih berkualitas daripada yang punya 2 jadi 4. Karena dengan waktu yang sama, dia harus melipat gandakan lebih banyak. Nah, saudara semua hari ini jadi leader komsel. Kelihatan, komsel yang bertumbuh dan komsel yang tidak bertumbuh. Kelihatan, komsel-komsel yang jadi leader-leader, komsel yang tidak jadi leader. Kenapa? Saudara yang jadi leader-leader, saudara yang bertumbuh, saudara mau mengembangkan yang namanya hikmat. Penting di sini untuk saudara jangan stuck. Penting di sini untuk saudara kembangkan kapasitas saudara, hikmat saudara, supaya dengan demikian income-mu bertambah, kemampuanmu bertambah. Yang mengerti katakan amin. Berikutnya, sekarang kita belajar bagaimana memperoleh hikmat. Tadi mengapa kita perlu hikmat. Sekarang bagaimana caranya mendapatkan hikmat. Jelas yang pertama melalui persekutuan yang intim dengan Tuhan. Daniel 2 ayat 20. Daniel berkata, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Sebab daripada dialah hikmat dan kekuatan. Wow. Berarti Tuhan adalah sumber hikmat bagi Daniel. Berarti dekat dengan sumber, dekat dengan hikmat. Jauh dengan sumber, jauh dengan hikmat. Coba analisa dari 24 jam 7 hari waktu-waktu saudara, adakah persekutuan pribadi yang intim dengan Tuhan? Lebih banyak waktumu dengan Tuhan atau dengan sosmedmu? Lebih banyak waktumu dengan Tuhan atau dengan me time-mu? Lebih banyak waktu dengan Tuhan atau dengan teman-temanmu? Bagi Daniel, Tuhan harus jadi nomor 1. Itu sebabnya yang dilakukan, dia berdoa sehari 3 kali menghadap kepada Tuhan. Dan dia menguduskan dirinya tidak menikmati santapan raja. Kenapa? Karena santapan raja tidak kosher, tidak halal. Dan yang kedua, kalau raja makan itu selalu bikin pesta pora. Dan dia mengkhususkan tidak mau ikut-ikutan, saya mau hidup suci. Dan akibatnya yang terjadi, Daniel memiliki hikmat 10 kali melebihi orang-orang di zamannya. Seorang perantauan hikmatnya lebih hebat daripada orang lokal. Kenapa? Karena dekat sama Tuhan. Contoh yang kedua, orang yang dekat sama Tuhan penuh dengan hikmat, Adam. Waktu Adam di Taman Eden, Eden artinya the moment of spot, di mana kehadiran Tuhan menyentuh bumi. Jadi tempat Tuhan itu ada 2, pertama surga, yang kedua Eden. Tapi sekarang tempat Tuhan ada 2, pertama surga, yang kedua di dalam diri saudara. Karena rumah tubuhmu adalah bait suci, bait Allah. Nah, waktu itu di Taman Eden, perhatikan, waktu Adam dekat sama Tuhan, dia bisa menyebut nama-nama binatang berbeda-beda tanpa catatan. Dan tidak lupa. Berarti orang kalau dekat Tuhan punya daya tangkap yang kuat, daya ingat yang tinggi. Makanya penting untuk saudara dekat sama Tuhan. Apa yang terjadi pada Salomo? Saudara tahu waktu Salomo bangun bait suci,
Dia dedikasikan seluruh hartanya buat Tuhan. Dia lakukan apa? Dia korbankan pertama 22.000 ekor lembu. 22.000 ekor lembu. Dan 120.000 ekor domba. Total ada 142 ekor hewan. 142.000 ekor hewan. Hampir 150.000 hewan dikorbankan untuk Tuhan. Gara-gara dia korbankan yang terbaik buat Tuhan. Sampai Tuhan datang melihat pengorbanannya. Salomo ingin cari Tuhan. Tuhan datang dan berkata begini. Salomo, apa yang kau minta daripada? Salomo cuma minta begini. Aku gak minta kekayaan dan kemenangan. Aku minta hikmat. Dan tahukah saudara, kalau saudara minta A, Tuhan kasih A plus B. Kalau saudara minta B, Tuhan kasih B plus C. Dan apa yang terjadi? Waktu Salomo minta hikmat, Tuhan berikan hikmat plus kekayaan dan kejayaan. Orang dekat sama Tuhan pasti dekat dengan hikmat. Orang jauh dari Tuhan pasti jauh dari hikmat. Yang kedua, bagaimana kita memperoleh hikmat? Antusias mengejar hikmat. Matius 5:6, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang haus dan lapar akan hikmat, karena mereka akan dipuaskan. Ingat, kebenaran akan memerdekakanmu, betul? Dan sama, hikmat akan memerdekakan kamu dari hutang, dari kemiskinan, dari kebodohan, dan dari keterpurukan. Jadi untuk kamu bisa bebas dari keterpurukan, yaitu punya hikmat dengan cara haus dan lapar. Kata haus dan lapar ini artinya menginginkan dengan amat sangat. Menginginkan dengan amat sangat. Apakah saudara menginginkan dengan amat sangat hikmat? Apakah saudara spend time untuk terus baca Alkitab, karena Alkitab sumber hikmat? Apakah saudara spend time untuk terus belajar dan melatih? Saudara punya skill? Saudara mungkin bingung, Pak, hikmat itu bagaimana cara didapatkan? Gampang. Amsal mengatakan hikmat ada di mana-mana. Cuman bedanya, Anda gak ambil. Anda gak tarik. Mari kita lihat firman Tuhan. Salomo berkata Amsal 1 ayat 20-21. Hikmat berseru nyaring di mana? Jalan-jalan. Di mana? Lapangan-lapangan. Ia memperdengarkan suaranya. Di atas tembok-tembok ia berseru-seru. Di depan pintu-pintu gerbang ia mengucapkan kata-katanya. Kenapa? Karena pada waktu itu Salomo belum ada mobil. Makanya dia lihat lapangan, yang dia lihat adalah jalan-jalan, yang dia lihat ada pintu-pintu gerbang, yang dia jalan adalah yaitu tembok-tembok. Karena kemana-mana ada tembok, kemana-mana ada lapangan, kemana-mana ada jalan-jalan. Ya, tapi dia mengatakan hikmat ada semua di tempat itu. Kalau Salomo hidup di zaman now, abad 21, maka saya ganti kata Amsal seperti ini. Hikmat berseru nyaring di mana? Firman Tuhan. Di mana? Pemimpin. Di Instagram. Hikmat memperdengarkan suaranya di mana? YouTube. Hikmat berseru-seru di mana? Webinar, mengucapkan kata-katanya. Dengan saudara terus setiap bulan diperlengkapi di tempat ini, saudara sedang ditambahkan hikmat. Jadi hikmat di mana-mana, saudara nggak usah pusing untuk kekurangan hikmat, karena hikmat berlimpah-limpah. Yang kita perlu lakukan adalah haus untuk mencari, haus untuk mempelajarinya, haus untuk mengejarnya, haus untuk mengembangkan. Terakhir yang ketiga, bagaimana untuk memperoleh hikmat? Memiliki sikap kerendahan hati. Amsal 11 ayat 22. Amsal 11 ayat 2. Jikalau keangkuhan tiba, tiba juga cemooh. Tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Apa itu rendah hati? Rendah hati adalah sifat seseorang yang menunjukkan bahwa dirinya masih perlu belajar. Dan tidak ada yang patut disombongkan. Orang rendah hati itu mau ditegur dan dibimbing. Sedangkan orang sombong itu tidak mau ditegur dan tidak mau dibimbing. Berarti hikmat akan mengikuti sama orang yang lebih berhikmat. Begitu Anda tunduk sama orang berhikmat, maka Anda akan dapat hikmat.
Begitu Anda melawan dengan orang yang berhikmat, Anda tidak dapat hikmat. Karena hikmat selalu mengikuti kepada orang yang berhikmat. Amsal 13 ayat 20. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Perhatikan, orang ini belum bijak. Gara-gara bergaul dengan orang yang lebih bijak, jadi bijak. Orang ini belum bijak. Tapi gara-gara dia bergaul dengan orang berhikmat, jadi lebih berhikmat. Your friends always determine your future. Temanmu akan menentukan masa depanmu. Itu sebabnya siapa yang Anda follow akan menentukan masa depanmu. Anda follow orang berhikmat, Anda jadi berhikmat. Anda follow orang yang nggak punya hikmat, Anda tidak berhikmat. Perhatikan baik-baik. Ini yang penting. Yosua ada seorang anak muda biasa. Gara-gara dia follow Musa 40 tahun. Dia jadi berhikmat dalam memimpin bangsa Israel. Berikutnya, Esther. Siapa dia? Anak yatim piatu. Anak seorang yang miskin melarat. Tidak punya keluarga. Kemudian diasuh sama omnya bernama Mordekai. Gara-gara dibimbing, dimentor sama Mordekai. Jadi ratu. Istri daripada Raja Ahasiweros. Berikutnya yaitu Ruth. Istri yang ditinggalkan suaminya mati. Wanita miskin. Gara-gara dia follow Naomi. Dan ngikuti arahan dari Naomi. Akhirnya dia menikah dengan orang kaya di Bethlehem. Bernama siapa? Boas. Siapa dia? Kakeknya Raja Daud. Kunci saudara untuk dapat hikmat, ikuti pemimpin orang yang berhikmat. Kamu akan jadi berhikmat. Makanya saya gak pernah lepas untuk selalu dikelilingi sama orang-orang berhikmat. Saya belajar dari Pastor Gideon, Pastor Catherine. Saya belajar dari pemimpin saya. Saya belajar dari saudara. Kenapa? Karena dengan saya belajar, saya dengar, saya jadi bertambah pengetahuan. Itulah membuat saya akhirnya jauh lebih baik daripada hari kemarin. Saya rindu untuk setiap kita semua jadi pemimpin-pemimpin yang lebih berhikmat daripada bulan lalu dan tahun lalu. Tuhan mengasihi saudara semua.